Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Agrabudiansyah dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pemikiran saya tentang bijak dalam berpolitik. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum, di mana kita akan ada banyak hal-hal yang menuju pro dan kontra antara dua belah pihak. Nah, dalam materi kali ini saya akan memberikan sebuah pemikiran yang diharapkan dapat membuat kita lebih bijak dalam menanggapi politik yang sedang terjadi. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik membuat hidup sehari-hari. Untuk menyikapi panasnya situasi politik, ada baiknya kita berpikir dan menanamkan dalam pandangan luas kita bahwa politik itu sejatinya untuk kepentingan bersama. Maka dengan demikian kita dapat mencegah terpecahnya kebersamaan dan dapat lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum. Kita hidup di era humanisme yang sedang berevolusi menuju sistem nilai baru. Banyak kemarahan karena banyaknya ketidaktahuan. Dalam berpolitik, kita harus bijak dan yang paling penting adalah menyaring informasi yang kita terima benar atau hoax. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum tentu benar. Maka dengan hal seperti itu, kita dapat membentengi diri kita untuk lebih bijak menyikapi isu-isu yang berkembang. Politik itu diciptakan untuk kebaikan bersama dan untuk tujuan menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Intinya adalah politik itu untuk kebaikan setiap orang. Tak ada hal yang lebih baik dari kebaikan bersama. Jangan terlalu memuja sesuatu karena kesejahteraan kebahagiaan bersama adalah sebaik-baiknya pilihan. Politik yang baik adalah politik yang berimbas baik pada masyarakat banyak. Sekian pemikiran saya tentang bijak dalam berpolitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, mahasiswa Setai Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah khusus dengan NIM 2260206018. Mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Latif MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa dalam menyikapi politik. Politik itu dunia yang katanya penuh tipu-tipu. Itu adalah memang dunia tempat kekuasaan diperebutkan. Jadi jangan heran kalau para politisi itu omongannya tidak jauh dari pemilu, tidak jauh dari pilpres atau pilkada. Memang harus begitu. Jika perebutan kekuasaan adalah aktivitas utama dalam politik, maka ia harus menjadi pembicaraan setiap saat. Dan pemilu ia adalah medan pertarungan bagi perebutan kekuasaan. Maka dari itu bijaklah dalam memilih pemimpin, sebab satu suara menentukan 5 tahun kinerja dalam memimpin. Kata-kata sedikit dari saya, niat yang baik harus diiringi dengan kedewasaan dalam bersikap. Niat yang baik harus diiringi dengan kemampuan merangkul. Maka dari itu dewasalah dalam berpolitik. Memang ada proses saling mengalahkan, tapi apapun hasilnya semua menjadi pemimpin. Demikian pemaparan penjelasan sedikit dari saya tentang politik, tentang menyikapi dewasa dalam menyikapi politik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A khusus. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai dewasa dalam berpolitik. Seringkali seseorang itu enggan ketika kita ajak berbicara politik karena mereka menganggap bahwa politik itu hal yang membingungkan, hal yang penuh dengan kemunafikan, hal yang penuh dengan sampah. Padahal politik itu tempat di mana terlahirnya para pemimpin di negara kita, serta politik itu dapat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk menjadi masyarakat yang rukun serta bersejahtera. Sedikit kata-kata dari saya. Jangan tanya apa yang negara bisa lakukan untukmu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Nursofa dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas A khusus.
Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dewasa dalam menyikapi politik. Dewasa itu bukan berapa umurnya, akan tetapi seberapa ia bisa mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab pada dirinya maupun kepada orang lain. Ada salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam menyikapi kegiatan politik secara dewasa. Kita sebagai generasi milenial harus bisa menghindari politik kotor yang sekarang menjadi permasalahan di Indonesia, seperti korupsi, suap, dan lain sebagainya. Dengan cara meningkatkan moralitas dan jiwa intelektual dalam diri kita. Moralitas sendiri berkaitan dengan tindakan kita sehari-hari. Adapun jiwa intelektual merupakan kemampuan kita berpikir secara rasional dan terarah. Dua hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara mempelajari agama agar kita bisa mengetahui mana hal yang diperbolehkan maupun tidak oleh agama. Sehingga kita dapat menghindari politik kotor di Indonesia saat ini. Demikian pendapat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Putri dengan NPM 2260206032 dengan dosen pengampu Abdul Latif MPD. Menurut saya, dewasa dalam berpolitik itu ada 4. Yang pertama, tidak menyebarkan isu-isu politik di sosial media. Dan yang kedua, tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak menghakimi. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir, mengajak teman atau lingkungan sekitar untuk melakukan hal-hal yang positif. Tegakkan keadilan, wujudkan kemakmuran, bersama kita bangun negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, mahasiswa STAI Baturan Cina dari M12 mata kuliah Pancasila, dosen Abdul Latif MPD. Menurut saya ada beberapa contoh sikap dewasa dalam berpolitik. 1. Tidak menggunakan agama sebagai politik, tidak korupsi, tidak melakukan kecurangan ketika pemilu, bertindak adil kepada rakyat kecil. Indonesia tahu, kalau pejabatnya bekerja dengan sungguh. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Yulia Risanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja, program studi Ekonomi Syariah. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai politik yang ada pada saat ini. Bicara mengenai politik berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Mengutip dari salah satu teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara politik yang menganut akan asas demokrasi, di mana kita menjunjung tinggi akan Bhinneka Tunggal Ika serta ideologi negara, dan kita mendukung penuh atas segala politik yang ada di Indonesia pada saat ini, dan bebas untuk menyuarakan hak dan suara masing-masing untuk berpendapat, sehingga kita selalu menjunjung tinggi akan transparansi, demokrasi, serta keadilan yang ada pada politik kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Evlia dari kelas ekonomi khusus mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa dalam menyikapi politik. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Politik itu dunia yang katanya penuh tipu-tipu. Jadi jangan heran kalau para politis itu omongannya tidak jauh dari pemilu atau pilkada. Jadi siapapun yang menang dalam perebutan kekuasaan tersebut seharusnya tidak jadi permasalahan, karena tujuan akhirnya adalah sama, yaitu untuk keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Sedikit kata-kata dari saya, jangan sampai hanya karena berbeda-beda pilihan, contohnya apakah itu
dari saya. Oleh karena itu, kita harus menghargai pilihan orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Cintia, mahasiswa STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah khusus dengan NIM 2260206015. Mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Abdul Latif MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa dalam menyikapi politik. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, pemilu merupakan salah satu proses politik yang sangat efektif dan tepat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Karena saat pemilu, kita sebagai rakyat nantinya akan langsung memilih dan menilai siapakah benar-benar pantas dan layak untuk dikatakan sebagai pemimpin ke depan. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi dan kontribusi yang tinggi, maka proses pembangunan politik pun akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara. Namun yang paling penting adalah mengedepankan etika, norma-norma, serta kesantunan, dan janganlah sampai hanya karena persoalan politik maka interaksi sosial kita nantinya menjadi terganggu. Sedikit kata-kata dari saya, pemilu yang bersih melahirkan pemimpin yang jujur dan adil. Demikian pemaparan dari saya tentang dewasa dalam menyikapi politik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tugas saya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Panani dari kelas khusus 1A program studi ekonomi syariah. Nah, di sini langsung saja kita ke pokok pembahasan Di sini saya akan membahas tentang dewasa dalam menyikapi politik. Nah, politik itu bukanlah hal yang harus kita jauhi, tetapi sebaiknya kita sikapi dengan pemikiran yang lebih jernih dan lebih dewasa. Kita tidak boleh memandang politik hanya dari satu sisi karena semua yang di dunia ini memiliki dua sisi yang berbeda, ada baik dan ada buruknya. Nah, dari perbedaan itulah tercipta keragaman dan keindahan. Pesan saya tetap berpikir jernih dan jangan saling menjatuhkan. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Afriani, Prodi Ekonomi Syariah semester 1 dari Universitas STAI Batu Raja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Sikap kedewasaan berpolitik memanglah harus dimiliki oleh setiap politisi atau siapapun yang melakukan aktivitas berpolitik, baik itu sebagai elit maupun sebagai massa. Kekalahan dalam perebutan kekuasaan tidak boleh diiringi oleh sikap dan tindakan yang melawan norma hukum. Kekalahan dalam perebutan kekuasaan juga tidak boleh diiringi oleh sikap dan tindakan yang tidak objektif atau tidak sesuai dengan akal sehat. Maka dari itu, bersikaplah dewasa dalam berpolitik. Mari ikut berpartisipasi dalam pemilu yang damai, tidak ribut-ribut agar kondisi keuangan semakin membaik. Karena keributan pun hanya akan menimbulkan kerugian pada semua pihak. Politik akan penuh makna dan memiliki arti jika berakarkan pada budaya dan tradisi yang kokoh. Pemuda-pemuda Indonesia juga sangatlah berpengaruh. Oleh karena itu, mari terapkan sikap dewasa dalam berpolitik. Usia muda adalah modal agar tangan tetap terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvini Andria, mahasiswa STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi khusus mata kuliah Pancasila, dosen pemimpin Bapak Abdul Latif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dewasa dalam politik. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia.
Tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. Ambisi politik tentu saja wajar selama pandai mengincapi batasan etika. Sejatinya politik itu tidak busuk dan kejam, tapi kelakuan para politisi yang koruplah yang membuat politik menjadi busuk dan kejam. Kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi lebih banyak kepentingan pembuat kebijakan telah membunuh rakyat. Pepatah mengatakan dalam kebenaran ada setitik kesalahan dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran. Jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria, dan jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah pada seorang wanita. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang dewasa dalam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Asri, saya dari Prodi Ekonomi Syariah STAIK Batu Raja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dewasa dalam menyikapi politik. Menurut saya, Indonesia adalah negara republik yakni yang dimana diatur pemerintah dan bagian-bagiannya. Politik adalah yang paling penting di dalam sebuah negara republik. Secara pribadi, dewasa dalam menyikapi politik ialah bagaimana cara kita memandang sebuah proses dan progresnya di dalam kemajuan untuk negara. Terkadang, sebuah proses yang dilakukan pemerintah bertolak belakang dengan keinginan rakyatnya. Di sanalah kita harus bisa menyikapinya secara dewasa agar tidak ada perselisihan bahkan pertumpahan darah seperti halnya demo. Terlebih lagi, dalam pemilihan seperti pilpres, pilkada, banyak hal-hal negatif muncul ke permukaan melalui medsos. Tak jarang, banyak masyarakat yang menyikapi hal negatif tersebut. Nah, bagi anak milenial sekarang, kita harus bisa membedakan dan memilih mana yang baik dan mana yang salah dalam menyikapi proses dan progres yang sedang dijalankan pemerintah. Slogan sedikit dari saya, dewasa itu bukan tentang tolak ukur suatu angka, tapi tentang bagaimana pola pikir kita menyikapi sebuah proses jalannya suatu politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Swanti, program studi ekonomi syariah dari Perguruan Tinggi Agama Islam Batu Raja. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pancasila tentang dewasa menyikapi politik pada saat ini. Memasuki tahun 2024 mendatang, masyarakat harus semakin dewasa dalam berpolitik. Jangan sampai soal politik kita jadi bermusuhan, baik keluarga maupun tetangga. Politik itu ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi kita harus bijak menyikapinya. Ketika ada perbedaan politik, baik di pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada, menurut saya tidak apa ada perbedaan atau pandangan, tidak jadi masalah. Ini adalah demokrasi, tapi jangan sampai karena perbedaan pilihan politik lagi bermusuhan, tidak saling sapa antara tetangga, teman, atau kerabat. Apalagi di tahun dimana mau pemilu, mulai merebak berita bohong atau fitnah di medsos. Untuk itu masyarakat harus mengecek kebenaran informasi tersebut. Perbedaan dalam berpolitik pemilihan umum adalah hal yang biasa. Jadi saya minta masyarakat untuk lebih jelas rekam jejak
setiap calegnya, program-programnya, prestasi-prestasinya, dan gagasan kandidat caleg-caleg tersebut. Kalau kita tidak dewasa dalam menyikapi politik, kita akan mudah dikambing hitamkan. Suara kita akan dibeli dengan mudahnya. Karena politik itu adalah dunia tipu-tipu, di mana kekuasaan diperebutkan. Jadi tidak heran sesama politisi omongannya tidak jauh dari pemilu. Karena perebutan kekuasaan adalah hal yang paling utama dalam politik. Di dalam politik tidak boleh menjadikan kemenangan sebagai indikator bahwa kontes politik berjalan dengan fair atau tidaknya, sehingga kalau dirinya kalah atau kelompoknya atau partainya kalah langsung menghakimi. Kedewasaan dalam berpolitik betul-betul harus dibutuhkan. Ini jadi modal berharga dalam membangun kolaborasi untuk merangkul banyak pihak. Baiklah, di sini saya ada slogan sedikit tentang politik. Jadikanlah Pilkada 2024 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat. Ayo, kita harus kerja cerdas, bukan kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Kusnudin dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai dewasa dalam berpolitik. Politik itu dunia yang katanya penuh tipu-tipu. Memang dunia tempat kekuasaan diperebutkan. Jadi jangan heran kalau politikus itu omongannya tidak jauh dari pemilu, pilpres ataupun pilkada. Memang harus begitu. Jika perebutan kekuasaan adalah aktivitas utama dalam politik, maka ia harus selalu menjadi pembicara dalam setiap saat. Dan pemilu, karena ia adalah medan pertarungan bagi perebutan kekuasaan, adalah tema yang akan didiskusikan secara terus-menerus. Perebutan kekuasaan itu bukan aib. Perebutan kekuasaan itu bukan bentuk kerakusan. Perebutan kekuasaan itu justru balapan kebaikan, balapan kontribusi. Jika ada seorang individu yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, itu bukan berarti mereka haus kekuasaan, karena mekanismenya memang begitu, harus mencalonkan diri. Awalnya sangat mungkin dicalonkan oleh pendukungnya, kelompoknya, oleh partainya, tapi ujungnya nanti juga dicalonkan sendiri. Ada port yang harus ia setujui, ada dokumen yang harus ia tanda tangan. Dalam demokrasi negara, perebutan kekuasaan itu justru merupakan perwujudan dari kaidah bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, perebutan kekuasaan itu menjadi penanda bahwa demokrasi telah berjalan. Tapi perebutan kekuasaan itu yang dilakukan melalui mekanisme pemilu itu semuanya harus dilakukan dalam rangka kebaikan hati bagi suatu bangsa dan negara. Karena kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin sekian pembabaran dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bika Oktaberlia dari mahasiswa STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah Khusus, NIM 2260206044, mata kuliah Pancasila, dosen pembimbing Pak Abdul Latif MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dewasa dalam menyikapi politik. Pilkada merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran politik bagi masyarakat. Masyarakat akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyaknya bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pilpres, pilkada, dan pemilu legislatif, dan tak ketinggalan adalah pilkades. Dalam pelaksanaannya, begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan, sehingga perlu ketelitian dari tiap-tiap calon pemilih dan menilai pemimpin yang akan dipilih tersebut, yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon, sehingga suhu politik di lokasi seringkali lebih terasa daripada saat pemilu-pemilu yang lain. Dalam pemilihan pemimpin desa, yang harus diutamakan ialah tentang kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut. Suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritasan, namun cacat secara intelektual, moral, dan sosial. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni adalah memiliki akseptabilitas, namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya, dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat. Masyarakat juga harus semakin dewasa dalam berpolitik dan berpolitik secara yang baik. Yang namanya politik pasti ada adu program, gagasan, dan prestasi dan rekam jejak. Perbedaan pilihan politik baik di pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada ataupun pilkades, silakan ada perbedaan atau pandangan tidak apa-apa. Ini demokrasi, tapi jangan sampai karena perbedaan pilihan kita tidak saling sapa. Baiklah, ada sedikit dari kata-kata mutiara dari saya. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa digeserkan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Siani, mahasiswa STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah Khusus dengan NIM 22602015, mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Abdul Latif MPD. Baiklah, saya akan menguraikan mengenai berpikir dewasa dalam berpolitik. Berpikir dewasa dalam berpolitik meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi aspek berpolitik. Yang pertama, cara atau pola pikir. Yang kedua, menentukan kebijakan. Dan yang ketiga, menentukan pilihan. Cara atau pola pikir dalam berpolitik. Sama halnya orang akan melakukan di budaya karena berusaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Yang kedua, menentukan kebijakan. Artinya, kita harus bisa menganalisis dari bentuk berpolitik tersebut. Dan yang terakhir, menentukan pilihan. Menentukan pilihan itu berarti kita harus bisa bersikap bijak dalam hal berpolitik tersebut. Itulah tadi uraian singkat dari saya mengenai berpikir dewasa dalam berpolitik. Demikianlah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina, mahasiswi STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa dalam memilih politik. Memilih politik bukan hanya ngaruh terhadap kita 5 tahun sekali. Ketika kita memilih pemilu atau pada saat kita memilih pemimpin daerah,
Tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memilih pemimpin kita ke depannya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.